Percaya itu diukur bukan dengan perasaan, tetapi dengan tindakan. Percaya itu diukur bukan dengan ucapan, tetapi dengan perbuatan. Percaya itu diukur bukan ucapan bibir saja, tetapi dengan kehidupan. Jadi dengan tindakan, perbuatan, kehidupannya, orang akan melihat, oh orang ini orang percaya. Di Amsal pasal 3 ayat 5 ini kitab tentang wisdom. Kalau saudara percaya yang seperti apa sih? Amsal 3 ayat 5, percayalah kepada Yahweh dengan segenap hatimu dan tidak bersandar pada pengertianmu sendiri. Dalam segala hal yang engkau lakukan, akuilah Dia, maka Dia akan mengarahkan dan meluruskan jalanmu. Kalau saudara percaya kepada Tuhan, disebutkan di sini, trust God entirely, sepenuhnya, completely, totally. Kalau percaya Tuhan itu dengan segenap hati. Bukan sebatas pikiran, tetapi dengan segenap hati di luar pikiran. Pikiran gak nyampai, pikiran gak masuk akal, tetap percaya Tuhan. Jangan bersandar pada pikiranmu. Punya pikiran, tapi tidak boleh engkau bersandar pada pikiran, tapi pada firman. Itu percaya segenap hati. Ketika Petrus menebarkan jala, Petrus yang ahli dalam nelayan, tapi Petrus ikuti hikmat Yesus. Di luar pikirannya. Kalau tuntunan Yesus, tebarkan jalamu di sebelah kanan, di siang hari, di tepi pantai, sudah gak masuk akal, gak masuk pikiran. Tapi dia nurut, walaupun tidak masuk pikiran, tidak masuk akal, dia percaya dengan hatinya dan bang, mujizat terjadi. Dia dapatkan hasil banyak dan teman-temannya juga kebahagiaan. Pada waktu di Golgota, setelah Via Dolorosa, lalu kemudian berhenti di Golgota, lalu tour leadernya menceritakan ada seperti tanah yang retak. Karena ketika Yesus mati kan ada gempa bumi, lalu kubur terbuka, orang mati bangkit. Lalu tour leader ini cerita, ada seorang anak lumpuh didoakan di sini, jalan dan heboh. Tapi tour leader ini kemudian memberi penjelasan lagi, yang terpenting bukan tempatnya, tapi percayamu kepada Yesus. Ada fotonya ya, coba dilihatkan ada fotonya enggak, retakan di Golgota itu. Nah ini. Itu di atasnya dipercayai sebagai Golgota, ini di bawahnya. Darah netes dari salib di bawah itu. Dan terjadi retakan gempa. Trust God entirely. Yang kedua, trust God intimately. Dengan keintiman. Saudara tahu Presiden Indonesia, saudara percaya dia sebagai Presiden Indonesia. Tetapi saudara kan gak ada intim, gak ada komunikasi. Tuhan tidak ingin saudara tahu dia juru selamatmu, Yesus, tapi gak intim, gak ada komunikasi. Mayoritas seperti orang Indonesia percaya presidennya adalah sekarang, tapi tidak pernah ada komunikasi toh. Tuhan gak mau begitu. Mesti harus dengan keintiman. Trust God intimately, in private, personal way, dengan cara pribadi. Bukan just trust, cuma percaya tapi gak kenal. Tetapi komunikasi. Kadang-kadang komunikasi menghancurkan semua plan. Dalam keluarga, kalau komunikasi antara suami istri nggak jalan, kadang-kadang rencana suami yang baik gagal total gara-gara tidak ada komunikasi dengan istri.
Kadang-kadang dalam keluarga, plan yang baik dari orang tua kepada anak-anak hancur berantakan karena tidak terjalin komunikasi. Nah, itu dengan keluarga. Dengan Tuhan pun begitu. Kalau saudara cuma trust God, segenap hati tetapi tidak trust God dengan komunikasi, rugi kita. Pada waktu Maria dan Yusuf melahirkan, dipercayai untuk melahirkan Yesus. Yesus lahir. Tapi mereka pada waktu belum dapatkan, kan mereka komunikasi dengan Tuhan melalui Gabriel. Kamu akan mengandung anak yang kau kandung dari Roh Kudus, beri nama dia Immanuel dan seterusnya. Karena Elohim menyertai. Setelah lahir, Tuhan berkomunikasi dengan mereka. Pergi ke Mesir, pergi ke Mesir, pergi ke Mesir. Karena rajanya mau membunuh semua anak yang di bawah 2 tahun. Karena komunikasi, berangkatlah mereka ke Mesir. Coba kalau tanpa komunikasi, saudara percaya Tuhan tanpa komunikasi, pasti beda. Orang tua kepada anak-anaknya, orang tua kaya, orang tua mengasihi, tetapi tanpa komunikasi anak-anaknya bisa salah mengerti. Nah, ketika Tuhan berbicara kepada mereka, berangkatlah mereka ke Mesir. Dan saudara tahu perjalanan dari Bethlehem ke Mesir? Itu naik bis saja belasan jam. Coba lihat petanya waktu Yesus berangkat ke Mesir. Dari pojok atas sana, kanan, itu Bethlehem. Lalu merah, itu perjalanan Tuhan Yesus, Yusuf, Maria, menuju Mesir, sampai di bawah di sini. Ini Mesir. Itu naik bis jam-jam, belasan jam. Dan iklimnya itu enggak ramah sama sekali, ekstrim sama sekali. Sungguh sangat ekstrim iklimnya. Panas, panas sungguhan. Dingin, menggigil sungguhan. Tetapi mereka berangkat. Dan setelah itu sampai di Mesir, kemudian Tuhan berfirman lagi, sudah balik ke Bethlehem, balik ke negerimu. Karena yang mau membunuh sudah mati. Herodes sudah mati toh. Baliklah mereka. Lalu melalui jalan yang kuning. Jalurnya kuning. Waktu berangkatnya muter-muter karena kan gak tahu. Waktu pulangnya lebih pendek. Tapi lebih pendek pun itu belasan jam naik bis. Bayangkan bayi Yesus. Tapi toh akhirnya sampai dan toh selamat. Karena komunikasi, karena guidance, karena tuntunan. Saya beritahu kepada saudara, kadang tuntunan Tuhan itu rasanya kok belak-belok, puter-puter. Dengar saudara, selama engkau ada dalam tuntunan Tuhan, lambat cepat pasti sampai tujuan. Dan pasti engkau selamat, pasti engkau aman. Katakan amin. Yang ketiga, percaya kepada Tuhan itu trust God continuously. Mesti terus menerus. Tidak boleh kita percaya Tuhan itu cuma 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Tidak. Tetapi trust God continuously, without interruption, without gap. Karena Tuhan menuntunnya itu tidak ketika Musa disuruh untuk membawa orang Israel dari perbudakan Mesir ke tanah perjanjian, itu tidak diberi peta.
Nanti kamu berhenti sini, lalu sampai ke tanah perjanjian, lalu diberi peta begitu. Kayak sekarang Google Map atau yang lain-lain itu. Sudah ada petanya, diprediksi berapa hari dan seterusnya. Tidak, tetapi Musa dituntun itu setahap demi setahap. Berjalan, percaya, lalu alami ini, percaya lagi, lalu alami mujizat ini, percaya lagi, alami mujizat ini. Dan percayanya mesti continuously, terus menerus. Nah, ketika dari Mesir, saudara kalau sudah melihat foto Mesir yang gersang ini, lalu dituntun dari waktu ke waktu, kemudian kalau dibandingkan dengan Israel, banyak berbeda sekali. Berubah sekali, menjadi hijau, menjadi banyak buah, menjadi banyak kelimpahan. Sempat juga dituntun sampai ke Gunung Nebo, di situ ada ular tembaga yang kemarin saya tunjukkan. Tentunya bukan seperti ini cuma peringatan saja, tanda saja. Tapi di situ Tuhan juga membuat yang sakit disembuhkan. Sampai sekarang lambang ini kan dipakai oleh apotek tuh. Lambangnya kan ular yang ditinggikan di dokter ID, ikatan dokter. Itu berangkat dari peristiwa firman Tuhan ini. Tadi saya sudah ceritakan tentang mujizat-mujizat. Tuhan mengajar bagaimana berdoa, doa Bapa kami. Dan pada akhirnya yang ingin saya sampaikan kepada saudara, sampai hari ini Israel itu spesial karena Yesus. Kalau nggak ada Yesus, nggak ada apa-apanya loh itu negeri itu. Walaupun mereka tidak menerima Yesus, tapi Israel itu spesial karena Yesus. Terima kasih telah menyaksikan kebenaran firman Tuhan hari ini bersama kami. Saudara dapat mendukung pelayanan Pastor Yusak Hadisiswantoro Ministry melalui nomor rekening berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. The God that healeth me, you are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You send your word and you heal my disease. You are the Lord, my healer. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau Tuhan penyembuhku. Terima kasih Tuhan,
Engkau Yahweh Rafa, Tuhan yang menyembuhkan kami. Terima kasih, bersyukur padamu Yesus. Haleluya. Kami teringat ya Tuhan, ketika kami lemah, Engkaulah yang memberi kekuatan. Ketika kami sakit, Tuhanlah yang memberi kesembuhan. Dengan apa kami membalas kebaikan-Mu kepada kami, selain memuji menyembah-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya Kau akan melanjutkan kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus.